Ya udahlah, kita tunggu aja bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya, dan saya yakin Indonesia pasti bisa maju berkembang sedikit demi sedikit. Pasti maju. Saya yakin, saya cinta tanah air. Dan Mas Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kita di podcast perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arya. Dan saya Gito Fajar Setiawan. Di sini saya sebagai narasumber dan saya moderatornya. Dan saya sudah menyiapkan ini beberapa pertanyaan untuk Bung Arya. siap. Ada ini yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem perekonomian itu tersebut? Kan mungkin pada teman-teman yang ada di sini kan belum tahu. Oke, saya akan coba menjawab sebisa saya. Tapi sebelum itu saya sudah mengikuti pelajaran ekonomi Indonesia, jadi saya tahu lah apa itu sistem perekonomian. Itu adalah sistem di mana suatu masyarakat itu mengelola kehidupan ekonominya, yaitu disebut sistem ekonomi. Tapi ada juga sih yang mengartikan itu sebagai semua lembaga di suatu negara yang dilaksanakan. Yang dimaksud lembaga di sini yaitu adalah pedoman, pedoman atau aturan atau kaidah. Seperti contohnya itu di Amerika, Mas. Itu pedomannya itu menggunakan perekonomian itu perekonomian kapitalis. Kapitalis ya. Ya. Saya sering dengar kan istilah itu ya. Terus Mas. Ada juga di Cina itu kan sosialis, Mas ya. Ya, sosialis seperti ya komunis. Ya. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Itu yang saya tahu. Gitu. Ada lagi, Mas? Apakah seperti yang sampean itu jelaskan, seperti di Amerika yang kapitalis, di China yang sosialis, ya itu pendapat Anda lebih memilih yang mana? Lebih bagus mana itu? Ya memilih lah, kalau bagus nanti ntar salah. Oh iya. Gimana ya? Menurut Anda itu? Saya memilih itu lebih memilih kapitalis, ada bagusnya juga. Kalau kapitalis itu kan mereka itu membebaskan ya rakyatnya untuk memiliki aset sendiri. Mungkin aset sendiri lah. Jadi untuk perkembangannya itu pasti pesat. Kalau kita kan bersaing berlomba-lomba. Ya. Kalau sosialis itu kan juga bagus, mereka mengutamakan kebersamaan. Jadi tidak ada yang paling kaya. Tapi kalau ini pendapat saya, Mas ya. Ya kita kan podcast kan bebas kan ya, saling menerima pendapat. Tapi menurut saya itu saya lebih memilih kapitalis, Mas. Masalahnya kalau kapitalis itu memang menurut saya itu lebih, kalau di pikiran saya itu lebih jalan, kayak saya bayangkan itu lebih nalar. Kalau sosialis itu saya kurang nalar. Masalahnya memang seluruh usahanya itu ditanggung pemerintah, kayak semuanya itu ditanggung pemerintah dan dikuasai pemerintah. Ya, kita memang disetarakan dan itu menurut saya jadi gimana ya? Kan istilahnya gini, kesempurnaan itu kan tidak harus sama rata. Gitu menurut saya itu seperti itu. Jadi kalau kita sama itu saya tidak nalar, dan kalau kapitalis saya setuju. Masalahnya memang manusia itu ada yang minatnya di karyawan, ada yang minatnya jadi pengusaha, kan kita nggak tahu. Kadang orang yang jadi karyawan itu lebih memang ingin jadi karyawan, masalahnya dia kadang tuh tidak ingin terbebani pikirannya, kayak lebih yang penting digaji, saya berangkat pagi pulang sore, saya tidak
lebih tidak mikir apa-apa, yang penting gaji sudah diatur sama bosnya kan itu. Ya. Nah, kalau yang milik usaha itu banyak kan memang orangnya suka tantangan, seperti kadang ada resiko bangkrut, ada Resikonya besar ya kalau perusahaan. resiko besar. Jadi setiap individu biasanya memang mempunyai keinginan sendiri-sendiri, dan saya rasa memang kalau kapitalis itu saya setuju sih. Dan seperti Amerika justru kan kalau sistem kapitalis itu kan lebih maju. Maksudnya contoh negara yang terlihat kapitalis pasti lebih maju, soalnya kan lebih bebas. Ya, bersaing mereka lebih berkembang. Ya, tapi memang meskipun Cina sosialis memang dia juga berkembang sih, bisa jajari Amerika Gitu ya. kalau di ASEAN ya sampai SD. Tambah pengetahuan juga. Ya, ada pertanyaan kedua ya Mas. Lalu apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi tersebut? Jadi gini ya, pertumbuhan ekonomi itu Mas, adalah indikator yang sangat penting, di mana itu digunakan untuk mengetahui sampai mana perkembangan ekonomi suatu negara dan pembangunannya itu seperti apa, sejauh mana aktivitas ekonomi negara itu bertumbuh, seperti itu. Jadi seperti Indonesia ini ekonomi kan selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Ya, Seperti itu sih kalau pengertian pertumbuhan ekonomi. ya lanjut saja. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini menurut Mas Arya? Jadi pertumbuhannya seperti yang saya lihat dari media-media, Mas. Dari banyak media itu pertumbuhan Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 5,05%. Tapi di tengah tekanan cukup dalam akibat modernisasi harga komoditas, inflasinya juga tinggi Mas. Tapi Ya, meningkat, tapi inflasinya juga tinggi. seperti kayak tidak meningkat jadinya kalau gitu. Tapi kalau dilihat lagi ya dari tahun 2024 hingga tahun 2005 itu diprediksi itu akan naik sekitar 5%, 5,1%. Jadi terus naik lah, meskipun sedikit komanya itu pasti terus naik. Dan itu untuk pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan itu apakah yang membuat faktor-faktor diperkirakannya naik? Wah, itu dari data-data yang saya baca itu banyak orang yang memperkirakan, mungkin dari pakar-pakar ekonomi, mungkin dari faktor kekuatan Manufaktur juga. pertumbuhan, Mungkin ya pertumbuhan usaha UMKM. UMKM ya, itu kalau UMKM memang menurut saya yang sekarang ini malah mengalahkan manufaktur tersebut. Masalahnya memang tidak terkena inflasi. Ya, itu kan mendorong, itu tonggak pendorongnya itu sebenarnya manufaktur KM gitu, UMKM. Yang UMKM tetap nomor satu jos. Lanjut saja. Lalu saya juga penasaran tentang apa sih pengertian kependudukan atau demografi dan persebaran penduduk di Indonesia. Jadi gini Mas ya, kalau pengertiannya itu pasti sangat mudah diartikan. Kependudukan itu kan kumpulan data yang diberisikan keterangan tentang penduduk. Dalam hal ini adalah personal atau familia atau orang penduduk gitu. Pasti banyak tahu penduduk pengertiannya. Yaitu secara berkelompok yang menempat di suatu tempat tertentu, itu dinamakan penduduk, kependudukan. Lanjut. Lalu
kalau persebarannya di Indonesia itu menurut saya itu dari data yang saya lihat itu masih terpusat mas, masih terpusat di Jawa. Oh iya. Oh jadi ada yang itu buku baru itu untuk nganu itu apa, Iya, iya. apa gimana itu? Mungkin itu untuk meratakan persebaran ini. Iya, biar apa tidak terpusat di Jawa. Ya, gitu. Karena kan ini Perekonomian biar lebih menyebar lah, biar merata mungkin biasanya kan katanya seperti itu. Gitu. dari yang saya lihat itu Pulau Jawa itu enggak paling besar mas, tapi penduduknya itu sekitar 56%. Sangat padat. Sangat padat, 56% penduduk Indonesia itu di Jawa, jadi sangat Ya, padat. apalagi Jakarta itu Padat sekali. itu kalau datang tidak bawa pasti jadi gembel. Pasti. Karena di sana itu kan kontrakan apa yang mahal sekali. Jadi karena mahal ini, jadi meskipun kontrakannya jelek pasti mahal, makanya di sana banyak sekali yang datang. Semua orang berbondong-bondong di sana. Jadi pusat perekonomian pemerintahan di sana semua. Terpusat di Jawa. Ya di Jakarta. Jadi memang saya setuju kalau penyebaran pertumbuhan kependudukan itu. Ya. Ya lanjut. Lalu bagaimana hubungan kependudukan dan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia menurut Mas Arya? Wah itu sangat penting mas. Hubungan kependudukan dan ketenaga kerjaan di Indonesia sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karena mengingat Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar di dunia mas, terbesar dan populasinya itu banyak sekali, juga termasuk terbesar. Dan pasti tidak jauh dari masalah-masalah pasar tenaga kerja yang sering terjadi kan. Karena pertumbuhan penduduk, mengingat pertumbuhan penduduk kan selalu meningkat kan, dari tahun ke tahun semakin banyak, tapi tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Jadi pengangguran itu semakin meningkat, kesenjangan semakin banyak, miris mungkin. Banyak semakin meningkat pengangguran karena seperti itu aja. Tapi menurut Lapangan kerja itu enggak berkembang. menurut sampean bagaimana cara mengatasinya, kayak Cara mengatasi kesenjangan itu? pengangguran itu Ya kayak seharusnya bagaimana? tenaga kerja. Menurut saya ya itu harus ada sikap dari pemerintah. Ya. Kita harus diarahkan kemana gitu untuk mengurangi pengangguran. Pasti pemerintah juga sudah berusaha sih untuk mengurangi pengangguran, tapi ya itu memang masalah yang memang harus dihadapi. Ya udah lah, kita tunggu aja bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya, dan saya yakin Indonesia pasti bisa maju berkembang sedikit demi sedikit. Pasti maju. Saya yakin, saya cinta tanah air. Dan Mas Arya, sekian dari podcast kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dari Topik Baridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.